Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang minggu lalu sudah Ibu minta kalian untuk mencatat ya. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan tentang materinya. Dasar-dasar surat. Oke, kita harus kali ini kita akan bicara tentang surat menyurat. Korespondensi ini tidak jauh-jauh dari urusan surat menyurat ya. Baik itu pengarsipan surat, pembuatan surat keluar, surat masuk, dan sebagainya. Pengertian surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Jadi tentunya surat merupakan sarana komunikasi, salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah berita, dan tentunya secara tertulis dari satu orang atau dari satu pihak ke orang yang lain atau dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan hubungan dan kaitannya dengan korespondensi, korespondensi itu sendiri artinya adalah surat menyurat. Jadi korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Jadi kalau tadi surat sendiri itu adalah sebuah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi atau berita dari satu pihak ke pihak yang lain, maka korespondensi itu sendiri adalah kegiatannya, bentuk kegiatannya. Kalau surat tadi adalah alatnya, maka korespondensi ini adalah bentuk kegiatannya, perlakuannya, yang kegiatan yang dilakukan, kegiatan surat menyurat di antara dua pihak, gitu ya. Jadi jangan bingung nanti perbedaan antara surat dan korespondensi, karena surat dan korespondensi ini adalah saling berkaitan erat, tetapi perbedaan pengertiannya berbeda. Kalau surat ini adalah alatnya, sedangkan korespondensi adalah kegiatannya, gitu ya. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Korespondensi ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Jadi, korespondensi ekstern ini kegiatan surat menyurat yang dilakukan dari pihak dalam kantor ke pihak luar kantor, di luar area kantor. Misal, sebuah perusahaan mengirim surat undangan rapat ke kliennya. Berarti kliennya itu kan berada di luar kantor itu. Nah, itu disebut dengan surat ekstern atau kegiatan surat menyurat ekstern. Sedangkan korespondensi intern atau kegiatan surat menyurat intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antar kantor pusat dengan kantor cabang. Masih dalam satu kantor, satu manajemen. Jadi bukan berarti korespondensi intern itu dilakukan di dalam satu ruangan atau di dalam satu gedung, mentang-mentang satu kantor jadi satu gedung, tidak begitu pengertiannya. Tetapi korespondensi intern ini kegiatan surat menyurat yang dilakukan di dalam satu kantor, satu perusahaan, satu manajemen, walaupun dia beda cabang. Walaupun dia misalnya kantor pusat mengirim surat ke kantor cabang. Nah, kantor cabang ini kan masih dalam satu anak induk dari kantor pusat kan, gitu. Masih satu manajemen dengan kantor pusat, masih satu perusahaan atau satu nama perusahaan dari kantor pusat. Nah, ini disebut dengan kegiatan korespondensi intern. Gitu ya. Nah, ternyata orang yang mempunyai wewenang untuk menandatangani surat, kemudian untuk menandatangani beberapa surat-surat keputusan atau surat-surat persetujuan itu disebut dengan koresponden. Jadi kalau korespondensi adalah kegiatan surat menyuratnya, sedangkan koresponden adalah orang yang melakukan kegiatan tersebut.
dan surat adalah alatnya. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Perbedaan antara, walaupun saling berkaitan, tapi ternyata ada perbedaannya antara surat, korespondensi, dengan koresponden. Seperti itu. Lalu, yang kedua, tujuan surat. Oke, tujuan surat yang perlu kalian hafalkan ada 3. Ini sudah Ibu rangkum menjadi singkat dan khusus detail saja. Yang pertama, memberitahu atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain. Tentunya kalau kita ngirim surat, berarti kan kita mau nyampein informasi ya ke orang lain gitu. Dan yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Kita sebagai penerima suratnya, berarti kita mengharapkan untuk dapat penjelasan dari sebuah informasi tersebut. Supaya tidak ada salah paham, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan yang terakhir, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Itu tadi yang Ibu katakan ya, tidak terjadi salah paham, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya di luar konteks dan sebagainya. Jadi semua sudah dijelaskan di dalam surat itu. Itu tujuan dibuatnya surat. Lalu yang ketiga adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh penulis surat agar dapat menulis surat dengan baik. Yang pertama, memahami prosedur surat menyurat. Yang kedua, memahami segala permasalahan yang akan ditulis. Jadi, harus tahu prosedur surat menyurat. Prosedur di dalam sebuah perkantoran atau perusahaan besar, kita bikin surat keluar, surat masuk barang, surat undangan rapat oleh atasan kita kepada klien, surat penawaran produk dan sebagainya, itu pasti ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana ya? Setiap perusahaan atau setiap kantor pasti punya prosedur masing-masing dalam membuat surat itu. Dan kita harus paham. Jadi ini secara umum saja kita harus paham bahwa prosedur bikin surat ini seperti ini. Prosedur bikin surat itu seperti itu. Gitu. Yang kedua, memahami segala permasalahan yang akan ditulis. Tentunya kita harus tahu apa yang mau kita tulis di dalam surat. Tidak sampai di luar konteks pembicaraan. Lalu yang ketiga, memahami teknik penulisan surat yang baik. Teknik itu berarti besar kecil hurufnya. Kemudian jika ini ditujukan kepada atasan sebuah perusahaan, maka yang terhormat bahasanya itu juga harus baik. Titik komanya, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Itu teknik penulisannya. Lalu yang keempat, memahami penggunaan tata bahasa dalam surat menyuratnya. Tadi yang Ibu sebutkan ya, jika surat ini ditujukan untuk atasan, maka kita harus menggunakan tata bahasa yang baik. Yang terhormat, demikian, tanpa mengurangi rasa hormat, dan sebagainya. Harus ada bahasa-bahasa yang baik. Lalu yang terakhir, memahami posisi penulis dan penerima surat. Kita sebagai penulis siapa, penerima suratnya siapa. Maka kita harus tahu nih, kita mau menunjukkan surat kita ke siapa. Kalau ke atasan berarti dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Kalau misalnya hanya ke rekan kerja biasa atau ke pacar, itu kan tidak harus formal ya, gitu. Dan jadi kita harus tahu posisi kita sebagai penulis dan kepada siapa kita mau mengirimkan surat kita, gitu, oke? Fungsi surat dalam suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi, surat juga sangat penting, ya, sebagai media komunikasi, sebagai barometer itu sebagai alat ukur ya. Terus sebagai duta penulis, sebagai bukti tertulis, sebagai salah satu otak kegiatan suatu kantor. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jenis-jenis surat. Ini ada banyak jenis-jenis surat ya. Ada 5 jenis surat kalau nggak salah, atau 6 ya. Ini nanti kalian bisa dipahami saja ya. Jenis-jenis surat itu ada yang berdasarkan wujudnya, kemudian ada yang berdasarkan isi, oke. Berarti isi suratnya ya. Ini kalau menurut isinya. Lalu menurut keamanan,
menurut keamanan itu ada surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia. Nah, biasanya kalau kayak tagihan-tagihan kartu kredit, kemudian surat pernyataan penerimaan karyawan, surat pernyataan pemutusan hubungan kerja dan sebagainya itu biasanya bersifat rahasia. Jadi surat kenaikan gaji dan sebagainya juga bersifat rahasia. Jadi itu salah satu masuk ke dalam jenis surat menurut keamanan isinya. Jadi isinya apa dulu nih? Kira-kira rahasia antara perusahaan dengan si subjeknya atau tidak, dengan karyawannya atau tidak gitu. Kalau misalnya memang rahasia, maka itu disebut sebagai surat rahasia. Adapun yang dikatakan sebagai surat sangat rahasia, biasanya kodenya SRHS gitu ya, atau SR. Kalau surat rahasia itu biasanya R doang atau RHS. Berarti kalau kalian menemukan surat amplop yang ada kodenya R atau ada tulisan kode RHS, berarti surat ini adalah surat rahasia. Tapi kalau kalian menemukannya kodenya SRHS atau SR, maka ini disebut sebagai surat sangat rahasia. Kalau yang surat biasa itu ya biasanya isinya tidak masalah jika diketahui oleh orang lain atau dibaca oleh orang lain gitu, tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau surat rahasia atau surat sangat rahasia biasanya fatal kalau misalnya sampai diketahui oleh orang lain gitu. Kemudian jenis surat menurut proses penyelesaiannya juga sama, ada surat biasa, surat segera, surat sangat segera. Menurut proses penyelesaiannya ini maksudnya adalah isinya ini membutuhkan tanggapan atau proses yang cepat atau tidak. Kalau misalnya tidak dituntut untuk cepat, ya berarti dia masuknya ke surat biasa. Tapi kalau segera gitu, karena harus lebih cepat diproses, berarti dia masuknya ke surat segera. Atau misalnya hanya dikasih waktu 1 hari, dia masuknya ke surat sangat segera gitu. Jadi tergantung proses penyelesaiannya itu, waktu batas surat ini harus segera ditanggapi atau tidak gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada surat menurut dinas pos. Nah, di kantor pos biasanya kita suka menemukan kalimat atau menemukan surat kilat khusus, surat tercatat, surat berharga, surat biasa gitu. Kalau kita ngirim surat biasanya kita suka ditanya mau kilat khusus, mau bagaimana gitu kan. Nah, kalau surat biasa di pos ini, di kantor pos perusahaan pos Indonesia itu biasanya ya pengirimannya tidak dituntut untuk cepat gitu ya, karena bentuk surat ini berarti tidak mendesak untuk ditanggapi oleh si penerima surat. Tapi kalau misalnya harus segera ditanggapi oleh si penerima surat gitu, tolong minta prosesnya didahulukan, itu masuknya ke surat kilat. Kalau surat kilat khusus berarti jenis surat yang dikirimnya itu lebih dulu dan biasanya dia dapat prioritas utama. Kalau bedanya dengan surat kilat, kalau surat kilat misalnya gini, kalau surat kilat itu 2 hari nyampe, kalau surat kilat khusus itu 1 hari harus sudah sampai. Nah, berarti dia harus diprioritaskan utama segera dikirim gitu. Jadi lebih diutamakan dari yang surat kilat gitu ya. Kalau surat tercatat, maka surat ini harus dikirim dan ditambahi tanda pengiriman yang dibuat oleh kantor pos secara khusus. Jadi kantor pos punya tanda pengiriman khusus untuk surat tercatat gitu. Dan biasanya ini dikirimnya secara biasa aja, sama seperti pengiriman surat biasa. Nah, kalau surat berharga berarti isinya ini adalah bukti-bukti atau keterangan-keterangan akan suatu hal yang berharga bagi si pengirim surat kepada penerima surat. Contoh, surat berharga misalnya sertifikat, isinya sertifikat rumah, sertifikat tanah, akte kelahiran, surat perjanjian, buku nikah, dan sebagainya. Nah, ini masuknya ke dalam surat berharga. Dan di kantor pos itu juga punya ada tanda pengiriman untuk surat berharga gitu. Oke. Terakhir, surat menurut kegiatan. Ada surat intern, ada surat ekstern,
Kemudian kalian bisa pahami ya bahwa untuk intern berarti dia di lingkungan organisasi saja, sedangkan di eksternal berarti dia ditujukan untuk ke lingkungan luar atau lembaga organisasi yang lainnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, singkat saja, mudah-mudahan bisa dipahami, dibaca kembali kalimatnya supaya bisa paham, diulang-ulang lagi materinya. Jangan sampai nanti ketika ujian Ibu tanya, surat kilat itu apa? Surat kilat khusus itu apa? Surat tercatat apa? Surat berharga itu apa? Surat sangat berharga itu apa? Surat rahasia itu apa? Dan sebagainya. Kalian harus paham jenis-jenis suratnya itu sendiri. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.